Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keluarnya ruh dari badan. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Di dalam kabar dijelaskan, tatkala seorang hamba terjatuh di dalam waktu naza atau terlepasnya ruh, maka lisannya tertahan dan datanglah kepadanya 4 malaikat. Malaikat pertama berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas rizkimu. Aku telah mencari rizkimu di bumi, timur dan barat. Namun aku tidak menemukan sesuap makanan dari rizkimu yang masuk pada saat ini." Kemudian datanglah malaikat kedua lalu berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas minummu dan lainnya. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan seteguk air yang mendekati pada saat ini." Kemudian datanglah malaikat ketiga lalu berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas nafasmu. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan satupun hembusan nafasmu." Kemudian datanglah malaikat keempat lalu berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas ajalmu. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan sesaat pun bagimu." Kemudian datanglah malaikat kiramul katibin dari sisi kanan dan sisi kiri. Lalu berkatalah malaikat yang ada di sisi kanan, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas kebaikanmu." Malaikat itu pun mengeluarkan buku catatan amal yang berwarna putih, lalu menunjukkannya kepadanya seraya berkata, "Lihatlah amal-amal baikmu." Seketika itu dia menjadi bahagia dan giat atau lega. Lalu berkatalah malaikat yang ada di sisi kiri, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas keburukanmu." Malaikat itu pun mengeluarkan buku catatan amal yang berwarna hitam, lalu menunjukkannya kepadanya seraya berkata, "Lihatlah pada buku catatan amal burukmu." Seketika itu bercucurlah keringatnya. Kemudian dia melihat di sisi kanan dan sisi kiri karena takut dibacakan buku catatan amalnya. Lalu malaikat itu pun sengaja melemparkan buku catatan amalnya ke atas bantal. Kemudian malaikat itu menyingkir. Lalu datanglah malaikat maut, dan di sisi kanannya ada malaikat rahmah, dan di sisi kirinya ada malaikat siksa. Di antara mereka ada yang menarik ruh dengan tarikan kuat, di antara mereka ada yang melepas dengan kencang, dan di antara mereka ada yang giat bersemangat. Tatkala ruh sampai pada tenggorokan, maka malaikat maut pun mengambil ruhnya. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka menyerulah malaikat rahmah, dan jika dia termasuk orang yang celaka, maka menyerulah malaikat siksa. Lalu malaikat pun mengambil ruhnya. Mereka membawanya naik ke sisi Tuhan semesta alam. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka Allah berkata, "Kembalikan ruh itu ke badannya sehingga dia melihat apa yang ada di jasadnya." Kemudian malaikat turun bersama ruh itu, lalu meletakkannya di tengah rumahnya. Lalu dia pun melihat orang yang bersedih padanya dan orang yang tidak bersedih kepadanya, sedangkan dia tak kuasa berbicara. Kemudian diiringlah jenazahnya ke kuburnya. Allah pun memerintahkan agar ruh itu kembali ke jasadnya sebagaimana ia ada di dunia. Beberapa riwayat berselisih di dalam masalah ini ketika ruh kembali ke jasadnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ruh kembali ke dalam jasadnya sebagaimana ia ada, kemudian dia didudukkan dan ditanyai. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa pertanyaan itu untuk ruh bukan untuk jasadnya. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ruh itu masuk ke dalam jasadnya sampai pada dadanya. Ulama akhir berpendapat bahwa ruh itu berada di antara jasad dan kain kafannya. Dan di dalam semua perselisihan pendapat itu telah datang athar dan pendapat yang sahih menurut ahlul ilmi agar seorang hamba menetapkan keyakinan tentang adanya siksa kubur dan tidak sibuk di dalam masalah bagaimana keadaan kubur, di mana ruh berada ketika kembali ke jasad dan lain-lain. Al-Faqih Abu Lais, semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Beliau berkata, "Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus melanggengkan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara lainnya.
Adapun 4 perkara yang dilanggengkan, maka itu adalah menjaga solat, sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca tasbih, karena 4 perkara ini bisa menerangi dan meluaskan kubur. Adapun 4 perkara yang dijauhi, maka itu adalah dusta, berkhianat, mengadu domba, dan kencing di atas badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna ammat adzabil qabri minhu." Bersucilah dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah sebab air kencing. Tidak berhati-hati dalam bersuci ketika kencing. Kemudian turunlah 2 malaikat yang keras yang membelah bumi dengan cakarnya. Mereka berdua adalah malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Lalu keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" dan seterusnya. Jika dia termasuk golongan orang yang beruntung, maka dia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam." Lalu keduanya menjawab, "Kemudian silahkan tidur seperti tidurnya pengantin." Keduanya pun membuka lubang di sisi kepalanya, lalu dia melihat rumah dan tempat duduknya di dalam surga. Lalu keduanya kembali bersama ruh itu ke langit dan menjadikan ruh itu berada di dalam lampu yang digantungkan di arasy. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yang Maha Luhur berfirman, Aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dari dunia, sedangkan aku ingin mengampuninya, kecuali aku mengurangi keburukan amal dengan penyakit di badannya, atau kesempitan di kehidupannya, atau kesusahan yang menimpanya. Jika ada yang tersisa dari keburukan-keburukannya, maka aku memberatkannya ketika kematian, sehingga dia menemuiku dan tidak ada keburukan padanya. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dari dunia, sedangkan aku tidak ingin mengampuninya, kecuali aku memenuhi setiap kebaikan yang dia lakukan dengan kesehatan badannya, kebahagiaan yang menimpanya, dan keluasan di dalam rezekinya. Jika masih ada yang tersisa dari kebaikan-kebaikannya, maka aku akan meringankan ketika kematian, sehingga dia menemuiku dan tidak ada kebaikan padanya." Abu Aswad berkata, "Kami berada di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba sebuah tenda besar terjatuh di atas seseorang. Orang-orang pun tertawa. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yushaku bi syaukatin illa rufi'a lahu biha janazatun wa hutta 'alaihi biha sayyi'atun." Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri kecuali diangkat baginya satu kebaikan sebab duri itu, dan dilebur baginya satu keburukan sebab duri itu. Dan telah dikatakan di dalam sebuah riwayat, tidak akan kebaikan di dalam badan yang tidak pernah tertimpa penyakit-penyakit, dan tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak pernah tertimpa pengganti-pengganti. Di dalam sebuah khabar dijelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin terputus dari dunia dan menghadap pada akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan surga dan hanut, semacam obat agar mayat tidak busuk dari hanut-hanut surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Lalu duduklah malaikat maut di sisi kepalanya seraya berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu keluarlah ruh dan mengalir dari badannya sebagaimana tetesan mengalir dari minuman. Para malaikat pun mengambil dan meletakkan ruh itu pada apa yang ada di depan mereka. Mereka memasukkan ruh ke dalam kain-kain kafan itu, dan keluarlah dari kain-kain kafan itu bau wangi seperti bau misik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah mereka naik ke langit bersama ruh itu bertemu dengan para malaikat lain, kecuali para malaikat lain itu bertanya, "Bau wangi apa ini?" Mereka pun menjawab, "Ini adalah bau fulan," seraya menuturkan sebaik-baik nama orang itu yang mana dia dipanggil dengan nama itu di dunia. Tatkala mereka dengan ruh itu sampai ke langit, maka mereka meminta dibukakan, lalu dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan para malaikat yang ada di langit ikut mengiringinya dari setiap langit sampai ke langit ketujuh. Menyerulah suara yang menyeru dari arah zat Allah. Catatlah di dalam kitab amalnya bahwa tempatnya di dalam surga Illiyun, dan kembalikan dia ke bumi karena sesungguhnya dia diciptakan dari bumi, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah yang Maha Luhur, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum
wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu para malaikat mengembalikan ruh ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat yang menyeramkan. Keduanya mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dan seterusnya. Kemudian keduanya bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini yang telah diutus di dalam kalian semua, yakni Nabi Muhammad? Lalu dia menjawab, dia adalah utusan Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya, dan aku beriman dan membenarkannya. Lalu menyerulah dari arah langit, telah benar hambaku, maka beberkanlah baginya tikar dari surga, kenakan dia pakaian dari surga, dan bukakan baginya pintu surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan datanglah bau dan wangi surga, dan diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian datanglah seseorang yang tampan wajahnya, dan pakaiannya berbau wangi. Lalu orang itu berkata kepadanya, bergembiralah dengan seseorang yang akan membahagiakanmu. Ini adalah harimu, yang mana kamu telah dijanjikan atas hari ini. Lalu dia bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Semoga Allah yang maha luhur merahmatimu. Aku tak pernah melihat di dunia seseorang yang lebih tampan darimu. Orang itu pun menjawab, aku adalah amal baikmu. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali pada keluargaku, keluarga, amal soleh, surga, dan kenikmatan akhirat. Dan jika dia termasuk golongan orang yang celaka ketika kematian datang kepadanya, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Mereka membawa pakaian azab, pakaian siksa. Mereka duduk jauh darinya. Lalu datanglah malaikat maut. Dia duduk di sekitar kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah yang maha luhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu ruhnya berpisah dari jasadnya. Keluarlah ruh dari jasadnya sebagaimana perasaan air yang keluar dari bulu yang basah. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka dia dilaknati oleh setiap apapun yang bertemu dengannya di antara langit dan bumi. Namun, setiap apapun bisa mendengarnya suara laknat, kecuali tokoh lain, manusia dan jin. Lalu para malaikat membawa ruhnya naik ke langit dunia. Ketika mereka sampai membawa ruh itu di langit dunia, maka terkuncilah langit karena kedatangan ruh itu. Lalu menyerulah suara yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, kembalikan dia ke tempat berbaringnya. Lalu mereka mengembalikannya ke kuburnya. Malaikat Mungkar dan malaikat Nakir pun mendatanginya dengan membawa sesuatu yang paling sulit dari setiap kesulitan. Suara keduanya seperti halilintar, dan mata keduanya seperti kilat yang menyambar. Keduanya membelah bumi dengan taringnya. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, aku tak tahu. Lalu menyerulah suara dari arah kubur, pukullah dia. Kedua malaikat itu pun memukulnya dengan pemukul besi. Jikalau semua makhluk berkumpul, maka mereka tidak akan bisa mengangkat pemukul itu. Menyalalah api dari kuburnya. Lalu kubur itu menghimpit dan mencampur aduk tulang belulangnya. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang buruk rupa dan busuk baunya seraya berkata, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Maka demi Allah, kamu tidak pernah beramal, tetapi kamu lambat dalam melakukan ketaatan dan bergegas dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia pun bertanya, siapa kamu? Aku tak pernah melihat di dunia orang yang lebih buruk rupa daripada kamu. Lalu orang itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Kemudian dibukakan pintu menuju neraka baginya, sehingga dia melihat tempat duduknya di dalam neraka. Maka tiada henti seperti itu siksa kubur sampai hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang mukmin diuji di dalam kuburnya selama 7 hari, sedangkan orang kafir selama 40 hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata yaumul jum'ah, aminahullahu ta'ala min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal dunia di hari Jumat, maka Allah yang Maha Luhur akan memberinya keamanan dari fitnah kubur. Di dalam sebuah kabar dijelaskan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, tatkala seseorang meninggal dunia dan diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah malaikat maut. Ia duduk di sekitar kepalanya. Dia menyiksanya, memukulinya sekali dengan palu yang mana tidaklah tersisa anggota badannya kecuali terputus-putus. Kuburnya terluap-luap oleh api. Lalu dia berkata, berdirilah atas izin Allah.
Maka tiba-tiba dia duduk tegak dengan menjerit, yang mana jeritan itu terdengar oleh apapun yang ada di antara langit dan bumi, kecuali jin dan manusia. Dia bertanya kepada malaikat itu, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyiksaku? Padahal aku telah benar-benar mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat itu menjawab, "Aku menyiksamu karena sesungguhnya kamu pada suatu hari bertemu orang yang dianiaya. Dia meminta pertolongan kepadamu, namun kamu tidak menolongnya, dan kamu sholat suatu hari dan kamu tidak bersuci dari kencingmu. Maka jelaslah berdasarkan khabar ini bahwa menolong orang yang teraniaya adalah wajib, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat orang yang teraniaya, lalu dia meminta pertolongan kepadanya dan dia tidak mau menolongnya, maka dia akan dipukul di dalam kuburnya sebanyak 100 cambukan dari api neraka." Dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 golongan yang didatangkan Allah di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang memberi kenyang pada orang yang lapar, orang yang memberi bekal pada orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menolong orang lemah, atau orang yang menolong orang yang kesusahan." Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala mayit diletakkan di dalam kuburnya dan ditimbunlah tanah kepadanya, keluarga dan anak-anaknya pun berkata, 'Aduh Tuanku, aduh orang muliaku.' Lalu malaikat yang diserahi untuk menyiksanya berkata, 'Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan?' Dia pun menjawab, 'Iya.' Malaikat pun berkata, 'Kamu adalah orang yang mulia.' Lalu hamba itu atau mayit itu berkata, 'Mereka mengatakan hal itu andai mereka diam.' Lalu kubur itu pun menghimpitnya dan tercampur aduklah tulang belulangnya, sedangkan dia menyeru di dalam kuburnya, 'Aduh tulangku, aduh begitu hinanya tempatku, aduh penyesalanku, aduh begitu sulitnya pertanyaan-pertanyaanku.' Sampai masuklah awal malam Jumat di bulan Rajab dari tahunnya itu. Lalu Allah yang maluhur berkata, 'Aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni keburukannya dan aku menghapus kesalahannya, sebab dia telah banyak menghidupkan malam ini. Wallahu a'lam bissawab." Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.